sangat sangat dibutuhkan oleh institusi ya. Ini Bu Eva sedang menyiapkan akreditasi unggul. Nah, itu membutuhkan apa? Nah, beberapa kemarin kan sudah naik pangkat, ada Jafung ya, yang baru Bu Nur Rohman sama Bu Tia. Kemudian yang baru yang mau ke lektor kemarin sudah memasukkan itu Pak Yudi ya, yang siap-siap memasukkan kalau tidak salah menurut Pak Mas Dendra itu Bu Ayu ya. Bu Ayu, Bu. Nggih. Monggo Pak Said kalau sudah siap, Pak Aji Bagus disiapkan berkasnya nanti di Bu Dwi Nikma sebelum sekolah ya. Bu Riris sebelum sekolah naik pangkat dulu, nanti apa itu kalau sudah sekolah kan nggak bisa mengajukan naik pangkat, jadi naik pangkat dulu sebelum sekolah, berkasnya dikumpulkan yang dibutuhkan apa. Nah, syarat-syarat dari kenaikan pangkat ini akan dijelaskan oleh Mas Dendra. Monggo Mas Dendra. Baik, Bu Tutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa syarat untuk kenaikan pangkat dari asisten ahli ke lektor. Pertama-tama yang dibutuhkan untuk mengajukan yaitu SK CPNS, SK PNS, fotokopi karpet jika ada. Apabila masih belum punya karpet, bisa pakai kartu NIDN. Terus untuk fotokopi SKP atau DP3 2 tahun terakhir, insya Allah di arsip fakultas sudah ada. Untuk yang nomor 5 ini cukup ijazah S2 saja. Ini syaratnya yang untuk lektor kepala soalnya. Terus yang terakhir itu fotokopi SK kepangkatan terakhir. Misalkan sudah asisten ahli, nanti SK asisten ahli yang ada kumnya itu yang difotokopi terus dikumpulkan sebagai dasar perhitungan kumnya nanti untuk kenaikan pangkat. Nah, untuk selanjutnya, komponen yang dinilai itu yang pertama pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pengabdian masyarakat, yang terakhir penunjang. Untuk pelaksanaan pendidikan, nanti Bapak Ibu mengumpulkan yang pertama itu jadwal tugas pengajar. Mulai dari pertama Bapak Ibu ngajar sampai pas mau mengajukan pangkat. Apabila yang kedua, apabila pernah membimbing skripsi, nanti dilampirkan juga surat tugas pembimbing skripsinya beserta lembar pengesahan. Yang ketiga, apabila ada buku ajar, diklat model, alat bantu, audiovisual, dan lain-lain bisa dikumpulkan berupa file produknya. Ini tabel untuk perhitungan angka kreditnya Bapak Ibu. Bapak Ibu kan saat ini di asisten ahli. Untuk menuju ke lektor, misalkan Bapak Ibu butuh kum 200 untuk lektor kan membutuhkan sekitar minimal 200. Sedangkan kum Bapak Ibu kemarin kan sekitar 150 ke atas, mungkin ada lebihnya sekitar atau 160, 170. Nanti yang dibutuhkan itu 200 dikurangi sisa kum kemarin. Misalkan 150 berarti 200 kurangi 150. Nanti berarti kekurangan kumnya Bapak Ibu cuma 50. Tapi alangkah baiknya kalau Bapak Ibu itu nanti mengumpulkannya kumnya itu lebih. Jadi kelebihannya nanti sekitar 80% akan diakumulasikan untuk kepangkatan berikutnya. Nah, untuk pelaksanaan pendidikannya
sudah sekitar 45% dari kumnya. Misalkan ya kum yang dibutuhkan 50, berarti yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pendidikan 45% dari 50, berarti sekitar 22 kum. Untuk penelitiannya 35%, berarti sekitar 20 kum. Sedangkan untuk pengabdian masyarakat, Bapak Ibu cukup mengumpulkan 1 laporan pengabdian masyarakat saja, tetapi ada lembar pengesahannya dari LP2. Terus untuk unsur penunjang ini seperti surat tugas dan sertifikat seadanya saja Bapak Ibu yang mengumpulkan. Ya. Soalnya di sini maksimalnya yang diakui cuma 10%. Nah, yang kedua ini untuk pelaksanaan penelitian atau karya ilmiah. Jenis-jenisnya itu di sini ada buku referensi, ada monograf, ada buku chapter nasional atau internasional, jurnal internasional non terakreditasi maupun non terakreditasi. Terus proceeding, jika ada. Untuk proceeding dibutuhkan sertifikat. Terus ada poster juga bisa, atau hasil penelitian kerjasama industri yang tidak dipublikasikan juga bisa. Mengedit atau menyunting karya ilmiah bisa. Mengedit atau menyunting seperti dalam sebuah penulisan karya dalam buku itu Bapak Ibu sebagai statusnya sebagai penyunting, itu ada. Seperti Bu Endang kemarin ada. Terus paten ini yang dibutuhkan dokumen karyanya. Apabila paten itu berupa aplikasi juga aplikasinya nanti berupa filenya itu. Untuk setiap karya yang dikumpulkan nanti dikopi 2 kali untuk penilaian reviewer. Terus dibutuhkan software-nya juga nanti untuk dikirim ke kepegawaian. Apabila proceeding nanti butuh sertifikat. Kalau misalkan tidak dikopi, software-nya saja tidak apa-apa. Yang penting juga ini, setiap karya Bapak Ibu, kalau bisa ada linknya. Misalkan dari jurnal psikologi, berarti nanti linknya itu menuju ke JPSI yang apa gitu. Terus yang kelima, linknya misalkan jurnalnya Bapak Ibu ada yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 itu disertakan juga. Yang terakhir, untuk cek plagiasi karya ilmiah yang internasional nanti biar saya yang uruskan ke TP3A. Yang selanjutnya, pelaksanakan pengabdian masyarakat. Seperti yang saya jelaskan tadi, laporan pengabdian masyarakat dikumpulkan beserta lembar pengesahan. Cukup dijilid terus dikopi 1 kali saja. Yang selanjutnya untuk penunjang seperti surat tugas, sertifikat, misalkan Bapak Ibu melakukan ikut seminar di luar atau jadi peserta di mana, terus surat keputusan rektor pernah menjadi panitia apapun itu, atau SK Dekan tentang panitia apapun itu, ada Satya Lancana bisa dikumpulkan, cukup dikopi 1 kali saja. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya mau menjelaskan tentang persyaratannya untuk karil untuk kolektor. Monggo Bapak Ibu, apa perlu saya absen? Ini yang paling hurufnya A dulu ini kayaknya ya. Ada Pak Haji Bagus. Ayo Pak Haji. Laporan sampai di mana persiapan kenaikan pangkatnya? Pak Haji Bagus, enggak usah nunggu jurnal. Jurnalnya nanti terbit November. Berkasnya dimasukkan aja ke Mas Dendra. Pak Haji?
Nggak ada Pak Haji. Zoom-nya dinyalakan, orangnya kemana? Ini sama dengan mahasiswa Ya ternyata. sudah. Bu Ya. Ayu kurang apa? Saya rencananya tahun ini nih untuk yang kelas PIP itu saya mau penelitian sama mahasiswa Bu biar masukin ke jurnal gitu Bu. Itu kira-kira butuhnya berapa ya Bu untuk karya ilmiah itu Bu? Nah itu Mas Dendra. Jadi memang tadi kita rapat yang untuk lektor ke lektor kepala. Jadi Mas Dendra itu akan melihat SK terakhir Bapak Ibu itu berapa jumlah kumnya, untuk naik ke jenjang berikut itu butuh berapa kum. Nah itu tadi Mas Dendra mau merekap, itu belum tahu Bu Ayu. Jadi kalau terakhir SK terakhir Bu Ayu sudah, Mas Dendra sudah punya belum Mas Dendra? Sudah Bu, sudah ada. Oh, sudah ada. Bu Ayu butuh berapa itu? Tanya yang penelitian butuh berapa kumnya? 40%. 35% ya? 35%. Berapa? Bentar saya carikan dulu di arsip. Ya nanti aja wis direkap aja Bu Ayu, nanti direkapkan. Iya. Semua Oke, dosen. Semua Ngapunten dosen. Bu Tutut, Ya. mohon maaf mau tanya ke Mas Dendra itu kira-kira kalau jurnal nasional terakreditasi itu minimal Sinta berapa nih Bu? Sampai Sinta 6. Oh boleh ya Bu ya? Oh baik. Boleh ya Mas Dendra? Untuk menjadi lektor, Bu, ya dari asisten ahli ke lektor Mas Dendra. Bukan minimal Sinta 3 ya? 4, 5, 6. Oh iya. Boleh. Wah, berarti variasinya banyak ini. 3, 4, 5, 6. Sinta 4 bisa, Sinta 5 bisa, Sinta 6 bisa. Oh baik-baik Bu. Terima kasih banyak informasinya Mas Dendra, Bu Tutut, Bu Eva. Oke. Ayo siapa yang sudah punya nama pertama? Bu Santi. Iya. Bu Santi penelitian sama pengabdiannya banyak. Ya Bu, tapi saya belum ada yang masuk jurnal penulis pertama. Nanti diminta dibantu siapa Bu Eva yang bisa bantuin menuliskan? Ya, sebenarnya bisa ini untuk sampai November ini Hanis masih repot ya. SPC-an. Artinya kemarin itu kalau berproses mulai dari Sinta 6 itu lumayan lebih mudah ya, karena skripsi itu kan saya masukkan Sinta 6. Tapi penulis utama, untuk menjadi penulis utama itu Pak Rektor mengizinkan kalau skripsi itu dosen pembimbingnya jadi penulis utama dengan syarat izin kepada penulis skripsi. Gitu. Kemarin yang dapat beberapa bulan yang lalu sih sudah lama Pak Rektor itu menyampaikan boleh. Dan itu digunakan misalnya oleh dosen di ekonomi itu untuk naik pangkat ke guru besar juga kelihatannya. Jadi boleh Bu Santi kalau ada karya ilmiah bersama bimbingan skripsi, izin mungkin diubah sama Bu Santi kayak dulu yang Bu Ike melakukan itu. Dulu saya alirannya Pak Rektor masih belum boleh kan, jadi waktu itu saya menyarankan untuk mengganti nama, tetap penulis utamanya adalah penulis skripsi. Tetapi dari masukan dari Pak Rektor mengizinkan pembimbing itu menjadi nama pertama. Tapi dengan mengubah tulisannya mungkin ya, memperbaiki tulisannya. Ya seperti yang dilakukan biasanya itu, sama izin ke penulis skripsinya untuk memasukkan nama Bu Santi menjadi penulis pertama. Gitu aja Bu Santi, gampang. Jadi nanti cari jurnal. Nah, cara cari jurnal Bu Santi bisa minta tolong Minto kayaknya. Minto itu pinter cari jurnal yang mau terbit. Ya, jurnal-jurnal yang cepat mau terbit terus sama
bisa nggak ini, terus nggak tahu dia bagaimana komunikasinya itu sehingga ada jawaban, oh iya bisa ini terbit yang ini gitu. Agung minta Bu Santi. Iya, kemarin itu sebetulnya saya kan yang sama Afifah itu. Cuma yang sama Afifah itu akhirnya nama pertamanya Afifah, bukan saya. Iya. Mungkin kalau ada lagi, yang sama saya ada Bu Santi. Kemarin itu saya nggak tahu, mau saya lihat dulu ada apa yang klinis yang terkait, tapi kualitatif. Kemarin itu Caca mau memasukkan ke jurnal internasional tapi medical. Nah saya nggak tahu apa bisa atau enggak. Itu kayaknya ada yang pembimbingannya untuk singkaru sampean. Itu nanti bisa tak izinkan. Kemarin aku sudah nyari nomor HP mahasiswanya sih. Jadi ada beberapa jurnal itu yang tak izinkan mahasiswa supaya nama penulisnya pertamanya itu adalah nama dosen, saya bilang. Saya sudah mengantongi izin beberapa artikel. Jadi kalau misalnya nanti coba saya hubungi lagi mahasiswanya, nanti artikel itu biar diperbaiki, minta supaya bisa terbit di jurnal. Gampang kalau jurnal Sintanya sampai 6 kan, itu supaya bisa cepat ya. Aku punya ini, tak tulis Dan nanti ya. coba saya bicarakan juga sama mahasiswa yang kemarin saya bimbing, mungkin ada yang bersedia. Oh iya betul. Tapi lebih dari satu kan juga enggak apa-apa. Kemarin itu ada yang tapi sudah saya suruh ikut IKOPSI. Ya, yang dibutuhkan kan jurnal. Kalau proceeding kan yang dibutuhkan itu syarat utamanya jurnal. Kalau misalnya sudah pernah diikutkan ke IKOPSI terus habis itu dimasukkan ke jurnal nggak bisa ya Bu? Nggak bisa. Banyak yang Bu Santi bimbingan karo aku nek gak salah, aku tak golek. Ya Bu, nanti coba saya bahas sama mahasiswa saya juga. Oke Bu Santi, oke. Bu Riris yang mau sekolah ayo cepet naik pangkat. Bu Deni mah. Ya, baiklah. Terima kasih Bu Tutut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pengelola jurnal, terbit jurnal. Iya. Iya, pengelola jurnal tidak boleh menjurnalkan orang lain saja, dirinya harus dijurnalkan. Iya Bu, masih menulis. Tunggu, saya mau tanya apa ya? Oh iya, soal pengabdian masyarakat itu harus penulis utama atau boleh jadi anggota? Boleh jadi anggota, hanya butuh satu. Teman-teman, help me. Saya tahun ini nggak ada pengabdian soalnya Bu. Yang tahun lalu kan ada. Tahun lalu sudah saya. Oh iya Bu, benar. Iya, laporan. Karena si Riris ini rajin pengabdian toh. Yang dibutuhkan hanya laporan Bu Riris, hanya laporan. Saya lupa kalau tahun lalu rajin pengabdian, besok pengabdian lagi enggak apa-apa, sehari itu bisa. Oh iya, baiklah. Itu terus ya, sementara kayaknya itu dulu. Tapi oh ya sudah, itu dulu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu siapa tadi? Bu Pipit. Iya, Bu. Sekolah, ayo naik pangkat dulu. Ya Allah, amin. Tapi nggak tahu di mana. Ini Bu, saya kalau penelitiannya masih nulis, tapi kemarin sudah ngobrol sama Riris sih Bu. Ini mau submit di JSP yang ini ya, jurnal ya JSP. Terus kalau Pengmasnya saya anggotanya Bu Ayu, berarti aman ya Bu ya? Aman. Tinggal print out laporannya. Oh nggih. Nggih Bu, masih menulis Bu. Jurnal JSP kita ini Bu Tutut kan rencananya mau 3 kali terbit ya tahun 2022. Enggak. Kelihatannya pengelolanya keberatan. Kalau tidak kan cuman akan menambah porsi. Menambah porsi artikel internalnya akan ditambah 1. Nah, itu kan berarti kemarin 6, 2 sama 4. Nanti itu kalau enggak salah 7 atau 8 kemarin rapatnya, saya lupa. Nanti bisa 3, bisa tambah 1. 3. Ya, berarti dosen-dosen yang mau memasukkan ke Sinta 3 punya JSP
Itu kan sudah ready untuk di tahun depan ya. Berarti Kayaknya yang punya Pak Haji Bagus sudah siap terbit November. Berarti tahun ini Pak Haji Bagus bisa naik pangkat ya. Oke, terus apa namanya? Yang 2022 berarti kemungkinan ada 6 ya jatah 2 kali terbit itu kan misalnya 3. Ya. 3 kali 2 ya Bu Tutut. Ya, ya. Ada 6. Ya. Nah, monggo Bapak Ibu dioptimalkan yang siap artikelnya segera disubmit ke CSP ya. Jadi supaya apa? Kuota itu betul-betul dioptimalkan untuk internal kan begitu Bu Tutut ya. Ya. Terus kontribusi terhadap internalnya itu lebih besar gitu. Baik, lanjutnya Pak Said. Nggih, Bu. Saya ini kan masih baru, Bu, nggih. Ya, nunggu berapa lama Mas Hendra? Pak Said baru naik pangkat. Nggih. Kalau nggak salah kan di pedoman itu minimal 2 tahun. Oke. Terakhir. Waduh, berangkat sekolah dhisik lah. Nggih, naik pangkat dulu baru sekolah. Kan itu nunggu jurnalnya aja setahun Pak Said nanti kan. Saya kemarin Sinta 6 itu loh punya skripsi itu setahun loh, ada yang setahun juga. Ya Allah Sinta 6 kok ya setahun, saya itu sampai prihatin menunggu jurnalnya skripsi itu. Nggak apa-apa, jadi 2 tahun itu bukan waktu yang lama, dibuat tidur aja belum mimpi itu ya. Artinya disiapkan, dirapikan, dan nanti tinggal menambahkan yang syarat wajibnya. Itu Pak Said. Oke, sama mau tanya ini kan tadi kalau syarat wajibnya untuk publikasikan sebagai penulis pertama itu sekaligus corresponding author itu kan tadi jurnal Sinta ya sampai 6 lah itu ya. 3, 4, 5, 6. Oke, sampai 6 lah. Itu kalau misalnya kan tadi ada keterangan ya boleh itu atau digantikan dengan karya ilmiah yang apa kumnya lebih tinggi. Berarti misalnya proceeding terindeks Scopus kayak gitu mungkin bisa nih. Proceeding. Bisa. Syaratnya tetap harus jurnal, Pak. Gitu ya. Oh. Iya, tidak bisa dikonversi dengan proceeding. Kelasnya tinggi, internasional, tapi syarat utamanya ya tetap jurnal. Jurnal Scopus Sinta 6 itu tadi. Oh gitu, nggih. Berarti tetap harus ada jurnal Sinta itu tadi. Ya. Nggih. Oke. Baik, saya kira sudah ya. Yang Bu Retno, Bu Ima kan baru naik pangkat ya. Tinggal Pak Haji Bagus ini, Pak Haji Bagus kalau sambil menunggu apa jurnalnya kan terbit November, ini berkasnya sudah bisa dikumpulin ke Mas Dendra. Saya kira itu aja pesan untuk Pak Haji Bagus. Yang tidak hadir, ini ada Pak Haji. Ayo Pak Haji. Bu tanya Bu. Oh iya, ya silakan. Untuk yang ke lektor itu jurnalnya juga sama kayak asisten ahli ya Bu, 1 ya Bu ya minimal. Maksudnya jumlah bisa diterbitkan di jurnal itu loh 1 sebagai penulis pertama. Iya, sebagai penulis pertama. Tapi kalau kumnya kan mungkin lebih dari 1. Mungkin ada yang anggota, ada yang itu anggota. Tapi yang utama penulis utama cukup 1. Iya, terima kasih. Ini soalnya sebelum dioyak-oyak WR2 ini. Kayak kemarin itu Pak Haji mau ngomong itu Bu Tutut. Ayo Pak Haji silakan, Pak Haji November terbit. Ya Bu, ini insya Allah jurnal yang November itu terbit. Ya nanti akan dikumpulkan juga untuk kenaikan pangkat. Ya berkasnya dikumpulkan aja ke Mas Dendra sambil menunggu artikel utamanya terbit. Iya Pak Haji. Administrasinya itu cukup lama. Jurnal pengabdian insya Allah sama-sama November juga di LP2M. Oh iya. Itu masuk di penelitian juga ya kalau jurnal. Baik, saya kira karena prosesnya gini Pak Haji, nanti kita harus cek plagiasi,
macam-macam lah Ada reviewer, administrasinya itu. Jadi ada tidak review. perlu menunggu November. Ya, reviewer juga nunggu itu. Ya, tunggu waktu itu. Jadi menurut saya berkasnya Pak Haji dimasukkan aja sambil menunggu jurnal utama. Sehingga yang perlu dimasukkan ke reviewer sudah masuk reviewer, yang perlu disiapkan ukuran P-nya sama Mas Dendra itu sudah bisa disiapkan. Yang hari ini tidak hadir Bu Gama, Bu Tutut. Iya, siapa lagi? Bu Gama. Bu Gama tadi Bu Dian ya. Oh iya. Ya sudah, saya kira cukup Bu Eva. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, terutama untuk keperluan akreditasi ya. Saya ingatkan kembali bahwa yang mendapatkan poin, artinya penilaian yang berkontribusi signifikan itu adalah ketika Bapak Ibu dalam posisi lektor. Yang asisten ahli gak dinilai. Nah, jadi mohon kalau bisa misalnya ya kita kan akreditasi juga menyiapkan gitu ya, bisa jadi tahun depan ini kita proses untuk persiapan akreditasi, senyampang Bapak Ibu menyiapkan kenaikan pangkat sehingga nanti bisa menambah poin dalam akreditasi. Demikian pesan dari universitas ya. Jadi kita mengekuivalenkan yang akreditasi B ya, itu harus menjadi baik sekali, itu minimal. Kalau mau naik lagi harus menjadi unggul. Kalau Bu Tutut ini mengikuti pesan dari Pak Rektor ya, harus jadi unggul ya Bu ya. Ya kan, semangat boleh. Orang psikologi selalu semangat ya. Insya Allah demikian. Jadi Bapak Ibu monggo dirapikan berkasnya, karena tadi merapikan berkas termasuk waiting list reviewer, kebetulan reviewernya juga terbatas ya Bu Tutut, saya Bu Tutut, siapa Bu Eni. Nah itu juga perlu waktu, meluangkan waktu. Kadang kalau tidak diingatkan, ini sudah di rumah ini berapa bulan ini punyanya Pak Yudi, Mas Dendra, nanti aku sibuk kayak seperti itu ya. Jadi jangan bayangkan mekanis bisa cepat selesai semua, enggak gitu. Jadi mohon bisa dipersiapkan lebih awal. Terima kasih. Demikian Bu Tutut, ada tambahan? Sudah. Saya kira itu aja, karena kenaikan pangkat tidak hanya untuk pribadi dosen, tetapi juga untuk institusi. Itu aja, daripada nanti dioyak-oyak pusat, mending kita siapkan sekarang yang sudah punya berkas-berkas dimasukkan ke Mas Dendra supaya diproses. Terima kasih. Saya tutup ya Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sampai ketemu lagi besok tanggal 18 ada pembekalan bersertifikasi. Kemudian insya Allah 24-25 kita akan workshop akreditasi. Mohon Bapak Ibu menyiapkan semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva, Bu Tutut semuanya, Mas Dendra juga. Terima kasih.